Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas pembahasan dan maci light novel Familiar Chronicle episode Ryu part 5 yang berisi kemenangan di pihak Ryu dan Sir serta Bell membuat keributan di dalam kasino. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh pembahasan Familiar Chronicle episode Ryu part 4 sebelumnya, setelah Sir mengajukan peraturan baru dengan mengganti permainan menjadi draw poker, biarpun Terry terlihat menyetujui syarat baru permainan itu tanpa ragu, namun di dalam hati Terry sudah memperhitungkan situasi di tempat tersebut, yang mana karena ruang VIP adalah ruang yang tidak terjamah oleh pihak guild. Bila seandainya Terry kalah sekalipun, Terry dapat mengerahkan pengawalnya Rollo dan Faust. Dan ketika Terry mewaspadai tentang rencana atau aturan baru yang diajukan oleh Sir, yang kemudian di saat permainan dimulai, ketegangan akan ketakutan tentang perubahan aturan yang diminta Sir seketika menghilang di saat Sir mengungkap seluruh kartu di tangannya. Melihat kejadian itu, Terry dan 5 pengunjung lainnya lalu menarik napas lega dengan menilai kemampuan poker Sir tidak lebih dari pengetahuan bocah yang memainkan kartu. Melanjutkan permainan, salah satu pengunjung lalu memberi isyarat dengan berkata dia memesan wine Altena berumur 30 tahun. Memahami maksud dari kode tersebut, Terry dan para pemain lainnya lalu memutuskan menarik diri dalam giliran permainan itu. Yang kemudian tersisa Sir dan seorang pengunjung yang tetap melanjutkan giliran permainan. Dikarenakan pengunjung itu menganggap remeh pengetahuan Sir, mereka terus menaikkan taruhannya. Sampai kartu dibuka, ternyata kartu yang dimiliki Sir sesuai dengan komentarnya di awal yang memiliki 4 kartu yang sama, yang otomatis membuat Sir memenangkan permainan pada giliran tersebut. Tidak disangka di permainan selanjutnya, Sir terus melanjutkan kemenangannya sambil bermain seperti bocah yang memberikan petunjuk tentang kartu yang dimilikinya. Akan tetapi tindakan itu justru memprovokasi para pemain lainnya yang menilai Sir terlalu beruntung karena selalu mendapat kartu bagus di tangannya. Dikarenakan mengalami banyak kekalahan, salah satu pemain akhirnya terpancing emosi oleh gaya permainan yang ditunjukkan oleh Sir. Dan ketika salah satu pemain kehabisan chipnya, Sir lalu mulai berbicara dan bertanya apakah mereka mengetahui bahwa di antara para dewa dan dewi, terdapat salah satunya yang memiliki kemampuan melihat warna jiwa. Menambahkan pernyataan itu, Sir berkata, kemampuan itu membuat dewi tersebut mampu melihat perubahan jiwa, sehingga dia dapat melihat kebenaran meskipun manusia mencoba berbohong. Di sisi lain, di dalam cafe Mia, di dalam dapur, Anya, Chloe, dan Lunoir saling berbicara tentang bagaimana situasi yang akan dihadapi Ryu dan Sir saat di kasino. Namun mereka segera tenang karena mengetahui Sir berada di samping Ryu. Yang mana Anya lalu mengatakan sudah tidak terhitung berapa banyak kekalahan yang dia terima saat bermain poker dengan Sir. Dan setiap kekalahan itu, Anya terpaksa menggantikan tugas Sir untuk membersihkan piring meskipun itu bukan jadwalnya. Setuju dengan pernyataan Anya, Lunoir dan Chloe juga berkata mereka tidak pernah menang melawan Sir. Menutup penjelasan itu, Chloe berkomentar permainan mereka melawan Sir layaknya permainan menghadapi dewa dan dewi yang mampu melihat kebohongan di antara manusia. Fokus kini kembali ke dalam ruang VIP kasino. Setelah Sir mengungkapkan cerita tentang kemampuan spesial dewa dan dewi tertentu, Sir lalu melanjutkan pernyataannya dengan berkata, tentu dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun Sir berkata dia memiliki kemampuan untuk membaca situasi orang lain berdasarkan pandangan mata orang lain yang dia lihat. Dengan begitu, Sir dapat merasakan perasaan seperti apa di dalam mata orang yang sedang dia pandang. Sementara Terry dan pengunjung lainnya tidak mengerti dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Sir. Ryu di dalam hati merenung. Mungkin alasan Sir dapat membantunya tanpa bertanya apapun, itu dikarenakan kemampuan yang Sir ceritakan tersebut.
Menanggapi komentar Sir tentang kemampuan spesialnya, Terry lalu mengutuk Sir dalam pikirannya dan menyebut Sir lebih cocok disebut sebagai penyihir. Dan setelah mengamati seluruh pemain lainnya telah mengalami kekalahan dan kehilangan seluruh chip mereka, Terry lalu melihat kelima kartu yang dia miliki saat ini, yang ternyata berisi 4 kartu King dan 1 kartu As, yang berarti Terry memiliki kesempatan menang dengan formasi 4 of Kind. Mempercayai keberuntungan masih di pihaknya, Terry lalu mempertaruhkan semua chip yang dia miliki. Melihat ekspresi Terry, Sir tetap tidak ragu dan memutuskan mengikuti permainan itu hingga akhir. Yang kemudian ketika kedua pemain mengungkap kartu milik mereka, Terry dibuat terkejut melihat formasi kartu Sir membentuk Royal Strike Flush. Dengan begitu dapat dipastikan kemenangan adalah milik Sir. Sementara Terry mencoba mengkonfirmasi apakah ada kecurangan yang dilakukan Sir atau tidak. Sir di dalam hati justru berterima kasih kepada Belle. Berkat sentuhannya kepada Sir, Sir merasa mendapat keberuntungan darinya. Yang kemudian, Sir menempelkan kartu Joker menuju pipinya sambil mengingat genggaman hangat tangan Belle beberapa waktu yang lalu. Setelah Sir mendapat konfirmasi dari Ryo bahwa dia telah memenangkan taruhan tersebut, Sir lalu menagih janji Terry untuk memenuhi keinginan dari Ryo. Yang mana ketika Terry setuju untuk membebaskan anak Laes, Ryo lalu menolak hal itu dan meminta Terry untuk membebaskan semua wanita yang Terry peralat. Menanggapi pernyataan Ryo, Terry menjadi marah dan mengancam Ryo tidak dapat memaksakan hal itu kepadanya, karena Terry adalah orang penting di area kasino Santo Rio Vega. Sayangnya, ancaman Terry kepada Ryo ditanggapi santai oleh Ryo, yang mengatakan bahwa Terry Cervantes adalah identitas palsu, karena identitas asli orang yang mengaku sebagai Terry adalah Ted. Di saat Ted menyangkal argumen Ryo lalu mengeluarkan item untuk membuka status petualang di punggung Ted untuk mengungkap identitas sebenarnya. Merasa gelisah, Ted lalu bertanya memang siapa sebenarnya Ryo. Yang kemudian Ryo menutupi wajahnya dengan selendang milik Sir. Melihat penampilan itu, Ted lalu teringat dengan petualang berjulukan Badai yang berasal dari Astrea Familia. Ryo lalu berkata sejak awal dia telah mengenali identitas Ted yang mengaku sebagai Terry. Namun mengingat dahulu Ted pernah diampuni oleh Dewi Astrea, Ryo mencoba menahan dirinya. Merasa terpojok, Ted lalu memerintahkan pelayannya untuk menyerang Ryo. Akan tetapi mereka semua bukan tandingannya, yang pada akhirnya Ted memerintahkan 2 pengawal pribadinya yang bernama Rollo dan Faust untuk menghadapi Ryo. Saat mereka bergerak, Ryo memerintahkan Sir dan Anna untuk mundur. Saat pertarungan Ryo dimulai, meskipun Ted menyebut pengawalnya adalah mantan Assassins yang memiliki nama kode Black Cat dan tinju hitam, melihat Ryo tetap santai bertarung melawan kedua pengawalnya, Terry lalu memerintahkan seluruh pelayannya untuk menangkap Sir dan Anna. Akan tetapi, Sir justru memprovokasi seluruh wanita di ruang VIP dan meminta mereka mengamuk demi kebebasan mereka sendiri. Sebagai akibat atas suasana buruk yang terjadi di ruang VIP, seluruh pengunjung lalu memilih melarikan diri dari ruang tersebut. Melihat hal itu, Ganesha Familia mencoba merangsek masuk ke ruang VIP. Tapi keputusan itu tertunda karena keributan yang sama terjadi di ruang utama kasino, yang mana Belle dan Mort menjadi dalang keributan tersebut. Usut punya usut, kejadian itu Belle lakukan karena permintaan Sir kepadanya yang meminta agar tidak seorang pun tidak diperbolehkan masuk ke ruang VIP. Kembali ke pertarungan, Ryo lalu mengungkapkan bahwa pelayan Terry juga memiliki identitas yang palsu, karena mantan Assassins yang bernama Rollo dan Faust sebenarnya adalah wanita. Beralih scene di dalam Cafe Mia, Lunoir dan Chloe bersin di waktu Ryo mengungkap identitas mantan Assassins yang bernama Rollo dan Faust. Setelah Ryo mengalahkan 2 pengawal Terry, Ted yang merasa terpojok membawa Anna dengan paksa dan segera berlari menjauh dari Ryo. Nah, sekian pembahasan dan maci like novel Familia Chronicle episode 3 part 5. Selanjutnya akan ada part 6. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.